Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, eh, untuk materi pertama kita dalam pembelajaran bahasa Arab UPB Stay Raka Muntai, kita akan sekilas membahas tentang sorof. Nah, jadi pembahasan yang pertama kita bahas tentang sorof dulu, baru nanti bagian kedua tentang nahu. Nah, at-ta'rif ya ilmi sorfi, definisi ilmu sorof. At-tasrif ay ilmu sorfi fil lughah at-taghyir wa at-tahwil. Tasrif atau ilmu sorof secara bahasa adalah perubahan. Jadi yang dimaksud dengan sorof adalah perubahan kata secara bahasa. Wa amma fil istilah, dan adapun secara istilah, bahwa tahwilul asl wahid ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu tilkal ma'ani illa bihadha at-taghyir. Adapun secara istilah adalah perubahan satu asal atau asal kata kepada bentuk yang berbeda-beda. Lima'anan maksudah, untuk makna yang dimaksudkan. La tahsulu tilkal ma'ani, tidak akan menghasilkan atau mendapatkan makna tersebut illa bihadza taghyir, kecuali dengan perubahan-perubahan ini. Contoh seperti perubahan darbun. Darbun ini artinya pukulan, dia isim masdar. Nah, dirubah ilal fi'il madhi, kepada fi'il madhi, yaitu daraba. Darbun menjadi daraba. Apakah sama antara darbun dan daraba? Beda. Kenapa beda? Karena barisnya berbeda. Ra-nya kalau darbun sukun, kalau daraba itu fathah, dan ba-nya juga fathah. Nah, maka ini salah satu bentuk perubahannya dari kata darbun menjadi daraba. Dari yang maknanya adalah pukulan menjadi daraba, telah memukul, menjadi kata kerja. Telah memukul dengan pukulan jelas berbeda. Wal mudhari' dan fi'il mudhari', nah juga berubah menjadi fi'il mudhari', yaitu yadribu, sedang memukul, dan kepada perubahan-perubahan yang lain. Nah, jadi perubahan-perubahan kata itu, perubahan kata itulah yang disebut dengan tasrif atau sorof. Satu huruf saja yang berubah, atau satu huruf bertambah, berkurang, ataupun barisnya yang berbeda, maka maknanya pun akan berbeda juga. Dan perubahan-perubahan tersebut sudah ada wazan-wazannya atau timbangan-timbangannya, atau bahasa kitanya rumus-rumusnya. Jadi tidak sembarang rubah, tapi sudah ada rumus-rumusnya. Kalau kita ingin memaksudkan tentang kata kerja, kita harus menggunakan perubahan ini. Kalau kita ingin memaksudkan misalnya alatnya, maka harus menggunakan perubahan ini. Kalau kita ingin menyebutkan pelakunya, orangnya, maka harus menggunakan perubahan ini. Nah, ini yang disebut dengan sorof atau tasrif. Perubahan-perubahan ilmu tentang perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab. Oke, kita percepat faedahnya untuk mengetahui perubahan. Kemudian wadi'uhu, orang yang membuat ilmu sorof. Di sini disebutkan yaitu Mu'adz bin Muslim al-Harra. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Al-Funun, orang yang membuat ilmu sorof ini adalah Al-Yusi. Al-Funun karya Al-Yusi, disebutkan bahwa pengarangnya adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Oke, kita lanjut. Kita skip saja. Halaman 2, ini mana? Halaman 2, oke. Nah, syarhut ta'rif as-sabiq, penjelasannya. Mungkin kita secara sekilas saja ya. Langsung ke bagian jim saja, jim.
Sini ada jim. Wal murad min al ma'ani al maqsudah fi siyagh allati laha ma'nan khassun li tawdih al murad min al amthilah al mukhtalifah wa hadhihi siyagh. Nah, jadi perubahan-perubahan kata tersebut dirumuskan oleh para ulama kepada timbangan-timbangan berikut, kepada perubahan mendasarnya ya, perubahan dasar, yaitu al-fi'lul madhi, fi'il madhi, ma huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu wa dalla ala zamanin madha qabla zaman at-takallum nahwu daraba ala wazni fa'ala. Nah, jadi fi'il madhi adalah sesuatu yang disebutkan bersamanya fa'iluhu, orang yang mengerjakannya. Wadalla, dan menunjukkan ala zamanin madha, menunjukkan atas waktu yang telah lalu. Nah, jadi kalau kita ingin qabala zaman takallum, sebelum waktu pengucapan. Nah, kita ingin menyebutkan suatu pekerjaan yang telah kita lakukan, maka kita harus menggunakan fi'il madhi. Nahwu, contohnya daraba, telah memukul. Nah, ketika kita menyebutkan daraba huwa daraba, dia memukul, berarti sebelum kita ucapkan orang yang kita maksudkan telah memukul, maka harus menggunakan fi'il madhi tadi. Nah, beda dengan yang kedua, al-fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu wa dalla 'ala zamanin hadirin aw mustaqbalin, menunjukkan atas waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, kita ingin mengucapkan bahwa dia sedang memukul misalnya, maka kata yang digunakan adalah yadribu. Nah, kan beda. Tadi daraba, kemudian menjadi yadribu. Nah, tadi yang di sini daraba, yadribu, dengan asal kata yang sama, tetapi perubahan yang berbeda, maknanya pun berbeda. Daraba itu telah memukul, yadribu sedang memukul. Oke, kemudian ada masdar, ini adalah asal kata. Kemudian ismul fa'il. Ismul fa'il adalah pelakunya atau subjeknya. Misalnya daribun, maknanya adalah orang yang memukul. Jadi cukup tambah alif daribun, maka maknanya sudah berubah menjadi orang yang memukul. Nah, jadi setiap ada tambahan kata, tambahan huruf dan sebagainya, maka maknanya pun akan berubah. Oke, kita lanjut. Ismul maf'ul. Kalau isim maf'ul adalah korban, atau dalam bahasa Indonesia adalah objeknya. Misal madrubun, orang yang dipukul. Beda lagi, berubah lagi dari daribun menjadi madrubun, maka maknanya pun juga berubah. Kemudian ada fi'lul amri, fi'il amr. Nah, fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Fi'il, kata kerja, amr, perintah. Misalnya kita ingin memerintahkan seorang, tinggal menggunakan bentuk fi'il amar ini. Contohnya di sini ada idrib. Jadi kata daraba menjadi idrib, tambahi hamzah di depannya, kemudian barisnya berubah idrib, maka maknanya menjadi pukullah. Nah, itu kan sudah berbeda lagi maknanya. Kemudian yang ketujuh, fi'alun nahi, fi'il nahi atau larangan. La tadrib, jangan memukul, ditambah la di depannya, maknanya menjadi jangan memukul. Kemudian ismu zaman, nama waktu. Zaman itu kan waktu. Contohnya di sini madribun, waktu memukul. Kemudian ismul makan, nama tempat. Madrabun, tempat memukul. Misal ada sajadah yasjudu, artinya kan sujud. Kemudian kita pakai perubahannya isim makan menjadi masjidun. Nah, masjidun artinya tempat sujud. Oke. Isim alat, yaitu nama alatnya, nama bendanya. Contoh midrabun berarti alat untuk memukul, alat memukul, misalnya palu dan lain sebagainya.
Nah, kita contohkan misalnya fataha yaftahu. Fataha itu artinya membuka. Kita rubah bentuknya kepada isim alat, wazannya mif'alun, berarti menjadi miftahun. Nah, miftah kita tahu artinya adalah kunci. Oke. Nah, ini adalah perubahan-perubahannya. Penjelasan. Ini yang disebut dengan tasrif istilahi. Nah, kita lihat ke bawah, taqsimut tasrif, pembagian tasrif. Pembagiannya ada kepada dua macam, ila qisma ini, yaitu yang pertama al-qismul awal tasriful usul al-istilahi. Tasrif istilahi seperti yang kita bahas tadi, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, amar, nahi, zaman dan makan, alat, madhi, majhul dan mudhari. Nah, ini bentuk-bentuk perubahannya. Jadi kita tidak bisa sembarang merubah, harus menyesuaikan dengan wazan yang telah ada. Misalnya fa'ala, madhinya fa'ala, yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, yuf'alun, fu'ila, yuf'alu. Harusnya ini dihafal masing-masing. Biasanya kalau tidak secara online, ibu suruh menghafal. Nantilah kapan-kapan akan ibu suruh menghafal juga secara online. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani at-tasriful lughawi, yaitu tasrif lughawi. Nah, tasrif lughawi ini adalah pecahan atau rincian dari tasrif istilahi di atas. Oke. Jadi misalnya dari fi'il madhi fa'ala menjadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'ana, fa'ata, fa'atuma, fa'atum, fa'ati, fa'atuma, fa'atunna, fa'atu, fa'at.